warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Suartono dengan NIM 19122210002. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis rencana strategi RSUD BDH Surabaya tahun 2021-2026. Saya akan membahas terkait profil singkat Renstra RSUD BDH Surabaya, kemudian juga kelebihan yang dimiliki oleh Renstra tersebut, yang meliputi konsep strategik, analisis situasi lingkungan strategik, pengembangan visi misi dan nilai dasar, metode dan pendekatan strategik, pengembangan strategi utama, dan rencana aksi, serta key performance indicator. Dan yang ketiga, yaitu kita akan membahas terkait kekurangan yang dimiliki oleh Renstra tersebut, meliputi yang pertama, kepemimpinan dalam implementasi dan eksekusi, manajemen budaya organisasi, etika, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, manajemen perubahan, serta objektif and key result. Yang keempat, yaitu usulan perbaikan, 5, kesimpulan, dan yang terakhir, yaitu referensi. Yang pertama, yaitu profil singkat Renstra RSUD BDH Surabaya. Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Surabaya adalah dokumen 5 tahunan yang menjadi pedoman pengembangan layanan kesehatan sesuai RPJMD Kota Surabaya RSUD BDH sebagai rumah sakit tipe B berlokasi di Surabaya Barat dengan lahan kurang lebih 24.728 meter persegi dan didukung 788 pegawai. Nah, visi rumah sakit adalah menjadi pelayanan kesehatan unggulan yang bermutu dan terjangkau dengan misi peningkatan mutu layanan, efisiensi tata kelola, serta pengembangan layanan unggulan sehingga fokus utama diarahkan pada kedokteran nuklir, polispesialis baru, dan penguatan SIP FS terintegrasi. Kelebihan pertama yang dimiliki oleh Renstra RSUD BDH Surabaya yaitu yang pertama terkait konsep strategik, nilai strategik, serta bentuk dan level strategik di mana strategi dan arah kebijakan RSUD BDH ini disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi rumah sakit. Antara lain melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akre rumah sakit, penguatan sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, serta optimalisasi tata kelola dan sistem informasi rumah sakit. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwasanya konsep strategi ini ada pada tujuan dan sasaran strategi, kemudian nilai strateginya tercermin dalam peningkatan mutu pelayanan dan tata kelola, bentuk strategi terdapat pada peningkatan akreditasi, penguatan SDM, pemenuhan sarpras, dan digitalisasi, dan yang terakhir level strategi kita bisa lihat bahwasanya tampak pada strategi organisasi atau korporat, pelayanan atau bisnis, serta fungsi penunjang atau fungsional. Yang kedua yaitu adanya analisis situasi lingkungan strategik. Yang pertama terkait faktor internal, di mana sudah dijelaskan pada tabel 3.8 pada Renstra tersebut, sehingga dihasilkan bahwasanya faktor internal RSUD BDH menunjukkan bahwa kekuatan terletak pada SDM, peralatan medis modern, dukungan APBD, sistem insentif, dan inovasi layanan. Namun, kelemahan terutama pada mutu layanan yang belum standar, terintegrasi digital yang lemah, serta kurangnya klinik pathway, pelatihan SDM yang terbatas, dan tarif yang belum efisien. Sehingga, jika kekuatan dimaksimalkan untuk menutup kelemahan, RSUD BDH ini berpeluang besar untuk meningkatkan daya saing, mutu pelayanan, dan kemandirian secara finansial. Nah, eh, yang kedua yaitu adanya faktor eksternal yang menunjukkan bahwasanya peluang dari RSUD BDH ini yaitu peningkatan kebutuhan kesehatan, lokasi yang strategi, dukungan regulasi dari PIUD, e-health, teknologi medis, dan kerjasama pendidikan. Namun terdapat ancaman yang menghambat akses fisik dan tingginya tuntunan masyarakat terhadap mutu layanan. Jadi kunci sukses RSUD BDH ke depan adalah memanfaatkan peluang teknologi, regulasi, dan lokasi strategi untuk menjawab ancaman kualitas layanan serta aksesibilitas dari pasien. Nah, dari hasil analisis SWOT diperoleh 3 isu strategi utama yang menjadi perhatian rumah sakit dalam upaya peningkatan pelayanan. Yang pertama, peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Yang kedua, percepatan pelayanan rumah sakit melalui pemanfaatan digitalisasi serta pemenuhan sarana prasarana rumah sakit secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu terkait pengembangan visi misi dan nilai dasar, di mana visi dari RSUD PDH ini mengacu pada visi dari Kota Surabaya, yaitu gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Dari misi Kota Surabaya, RSUD BDH mengambil relevansi khusus terutama misi kedua, yaitu mewujudkan SDM yang unggul, sehat jasmani, rohani, produktif, serta berdaya saing global, di mana pengembangan misi RSUD BDH lebih spesifik pada pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terstandar, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dari SDM, mengembangkan inovasi layanan dan teknologi kesehatan, menyelenggarakan fungsi pendidikan dan penelitian, serta pengabdian sebagai rumah sakit pendidikan, di mana nilai dasar organisasi RSUD BDH ini terfokus pada diantaranya yang pertama integrasi, pelayanan prima, profesionalisme, dan gotong royong. Selanjutnya yaitu metode pendekatan strategi.
di mana dalam penyusunan strategik, RSUD BDH ini menggunakan pendekatan analisis strategik yang mengacu pada Kaidah Perencanaan Daerah dan Standar Manajemen Strategis pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, di mana metode yang digunakan meliputi tiga tahap utama. Yang pertama yaitu input stage atau pengumpulan data dan informasi, di mana RSUD BDH ini sudah mengimplementasikan identifikasi SWOT yang terdapat pada tabel 3.7 Renstra. Kemudian ada matching stage, di mana RSUD BDH ini juga melakukan penguatan mutu layanan melalui SO strategi dan digitalisasi SIM RS untuk menghadapi tuntutan mutu dengan WT strategi. Dan yang terakhir yaitu decision stage, di mana strategi utama RSUD BDH ini ditetapkan pada peningkatan mutu layanan, penguatan SDM, pemenuhan sarpras, dan optimalisasi tata kelola. Next yaitu pengembangan strategi utama dan rencana aksi. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut juga dihasilkan strategi utama yang terdapat pada bab 5, sehingga berikut merupakan tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan yang telah disusun oleh RSUD BDH. Nah, rencana aksi ini kemudian lahir dan dituangkan dalam program kegiatan tahunan atau Renja RSUD BDH, yaitu yang pertama pada bidang pelayanan, bidang SDM, bidang manajemen, dan bidang inovasi serta jejaring. Dan yang kelebihan yang terakhir yaitu adanya Key Performance Indicator atau KPI, di mana indikator kinerja rumah sakit atau KPI ini terdiri dari POR, ALOS, PTO, TOY, GDR, and INDR, di mana KPI ini dipakai untuk menilai mutu dan efisiensi pelayanan klinis rawat inap. Yang kedua yaitu RSUD BDH juga memiliki IKU atau indikator kinerja utama, yang dimana IKU ini dipakai untuk mengukur kinerja strategi rumah sakit dalam jangka menengah. Yang ketiga, kita akan membahas terkait kekurangan Renstra. Yang pertama yaitu pada aspek kepemimpinan dalam implementasi dan eksekusi, peran pimpinan sebagai penggerak perubahan belum ditulis secara eksplisit. Kemudian pada aspek manajemen budaya organisasi juga nilai dasar hanya disebutkan, tetapi belum dijadikan indikator kinerja yang terukur. Yang ketiga yaitu aspek etika, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, di mana program CSR ini belum diuraikan secara konkret, hanya terbatas pada konsep Green Hospital. Dan pada aspek keempat yaitu manajemen perubahan, strategi menghadapi resistensi perubahan organisasi belum tergambar jelas. Dan pada aspek terakhir yaitu terkait objektif dan key result atau OKR ini, Renstra masih terbatas pada KPI standar, belum mengadopsi kerangka OKR yang lebih outcome based. Sehingga di sini saya memiliki usulan perbaikan dengan referensi perbaikan dari Renstra rumah sakit lain juga. Yang pertama terkait kepemimpinan strategis, yaitu bisa ditambahkan narasi secara eksplisit tentang peran pimpinan sebagai role model rumah sakit, serta mekanisme MONEF berbasis kepemimpinan. Sehingga bisa dilihat dari referensi perbaikan pada RSUD Dr. Muhammad Suwandi yang menuliskan pimpinan sebagai penggerak transformasi. Yang kedua yaitu budaya organisasi, integrasi nilai dasar ke dalam indikator kinerja tahunan. Yang kedua juga eh, menggunakan balance scorecard atau BSG dengan perspektif learning growth untuk mengukur budaya kerja, inovasi, dan komitmen sumber daya manusia, di mana referensi perbaikan yaitu bisa dilihat di RSUD Kabupaten Sidoarjo yang menjadikan budaya organisasi ini sebagai bagian dari KPI. Yang ketiga yaitu pada aspek etika dan tanggung jawab sosial atau CSR, yaitu untuk menyusun program CRS-nya itu lebih jelas, serta menetapkan indikator capaian CSR, yang mungkin bisa dilihat pada referensi perbaikan RS Unimedika Sepatan Tangerang yang menuliskan program CSR secara eksplisit dalam strategi eksternal. Pada aspek manajemen perubahan juga bisa menambahkan strategi khusus untuk menghadapi resistensi perubahan dengan menggunakan Change Management Framework untuk memastikan pegawai siap menghadapi transformasi. Nah, referensi perbaikan juga bisa dilihat pada RSUD Kabupaten Tangerang yang menekankan adaptasi budaya kerja dan operasional dalam menghadapi transisi. Dan usulan perbaikan yang terakhir yaitu pada aspek manajemen modern atau OKR, yaitu bisa menggunakan OKR ini sebagai pelengkap dari KPI. Contohnya pada objektif ini bisa untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD BDH, kemudian juga pada key result, for ini stabil di angka 65 hingga 70%, dan selanjutnya mungkin bisa dilihat pada referensi perbaikan RSUD Prof. Dr. Sukandar Mojokerto yang menyusun indikator strategi dengan format mirip dengan OKR.
Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Renstra RSUD BDH Surabaya tahun 2021-2026 ini sudah cukup komprehensif dengan visi, misi, nilai dasar, analisis lingkungan SWOT, strategi utama dan rencana aksi, serta KPI klinis dan manajerial. Dokumen ini menjadi dasar arah pengembangan rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan, penguatan SDM, dan optimalisasi tata kelola. Namun masih ada kekurangan yang dimana belum jelasnya kepemimpinan strategi, budaya organisasi yang terukur, program CSR, strategi manajemen perubahan, dan penggunaan OKR. Karena itu, Renstra perlu diperkuat pada aspek tersebut agar menjadi instrumen transformasi yang adaptif, keberlanjutan, dan berdaya saing tinggi. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi pemaparan analisis Renstra saya. Uh, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.